subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, kami masih bersama dengan Kompol Beben Susanto, Kapolsek Ciampea, juga ada Mbak Hesti Sutrisno, pecinta hewan dan pemilik 70 hewan peliharaan di kawasan Bogor, dan Pak Sambas Gempar, Ketua Umum LSM yang menolak keberadaan dari Mbak Hesti dan juga hewan peliharaannya. Saya ingin tanyakan dulu ke Pak Beben, tapi sebenarnya ada tidak aturan hukum yang dilanggar oleh Mbak Hesti dalam hal ini? Ya, sementara mungkin perlu dikaji, dianalisa dulu. Namun sementara belum ada. Yang kita lihat di sini mungkin lebih kepada kultur budaya warga Tenjolaya yang mungkin menganut agama Islam. Jadi pada kultur budaya di sini. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pak Beben, apakah ada perlindungan untuk Mbak Hesti? Ya, kita pastinya akan melindungi semua warga negara, baik itu yang tidak setuju dengan adanya penampungan anjing maupun dengan Mbak Hesti sendiri yang mempunyai tempat penampungan tersebut. Jadi harus kita amankan, jangan sampai ada terjadinya mungkin perbuatan anarkis hingga melanggar hukum. Jadi kita akan himbau kepada semua warga, khususnya yang ada di Desa Gunung Mulia, agar semuanya menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Demikian, Mbak. Baik, mediasi sudah dilakukan, namun masih ada saja hal yang belum diselesaikan. Pak Sambas, poin-poin apa yang menjadi keberatan? Ya, yang menjadi poin keberatan kami, saya sebagai pendamping daripada masyarakat di wilayah RW 06 khususnya, yang pertama, Ibu Hesti sendiri juga secara domisili itu bukan berdomisili di Kabupaten Bogor. Ya, tidak berdomisili di Kabupaten Bogor, namun berdomisili di wilayah Provinsi Banten, yakni Pamulang. Gitu ya. Nah, lalu masyarakat yang merasa asli, yang merasa orang sana, betul apa tadi yang dikatakan Pak Kapolsek, dengan suara bisu, karena gini, pada saat selesai melakukan mediasi, kami langsung turun ke lapangan, karena di sana masyarakat sudah ratusan warga masyarakat, dan itu kita halau, dan itu kita berikan informasi bahwa ini belum selesai. Dan harapan saya juga tidak melakukan hal-hal yang anarkis. Dan mohon maaf, saya langsung melihat ke pagar. Ya, langsung lihat ke pagar. Suara gonggongan anjing itu bukan ratusan meter. Bahkan hanya hitungan 2-3 meter. Ya, seperti itu. Baik, dengan hasil mediasi kemarin, Mbak Hesti harus melepaskan 40 anjing. Ini sudah disepakati oleh LSM Anda, Pak Sambas? Buat kami apapun alasannya, semua yang ada di sana, yang sekarang berjumlah sekitar 70, keinginan daripada warga sudah tidak ada lagi anjing yang dia karantina, yang ditampung dan lain. Karena kenapa? Ada kekhawatiran warga juga di sana. Iya, tapi kan tidak ada aturan yang dilanggar, Pak. Oke, baik. Ketika tidak ada aturan yang dilanggar, nah saya juga sudah melakukan diskusi dengan pengawasan pembangunan. Dia tidak memiliki izin untuk pengawasan pembangunan. Ya. Baik, silakan Mbak Hesti, ada tanggapan? Iya, gini, dari awal sebelum ini dibangun pun, sebenarnya pembangunan ini, greenhouse ini bentuknya tidak seperti ini. Sebelum corona itu kita udah ngegambar-gambar dari seorang arsitek, saya tidak bisa sebutkan, itu udah fix, kita akhirnya tahu-tahu corona. Gagallah pembangunan itu. Dan mereka pun tidak mau kalau tidak ada IMB bangun. Nah, cuma karena kontrakan rumah di RT 01, rumah kontrakan untuk guguk-guguk saya itu, udah habis, udah dibeli orang, mau nggak mau, memang saya akhirnya pindahkan dengan apa adanya pembangunan seperti ini, gitu. Kalau dibilang, saya sih berharap tidak menjual nama warga ya, karena alhamdulillah ketika kejadian kemarin itu
Justru warga marah saya diperlakukan demikian gitu. Dan satu hal lagi, habis forum itu selesai, kenapa dari pihak mereka baru meminta tanda tangan penolakan? Seharusnya sebelum forum itu terjadi, mereka minta tanda tangan. Jangan warga tidak dari lingkungan sini. Ini semua RW dimintain tanda tangan warganya. Kan aneh. Yang merasa terganggu di luar-luar sana kan nggak ngaruh, maksud saya. Nggak ada urusannya yang di luar sana, walaupun sesama kecamatan. Tapi kalau udah beda RW, itu udah beda urusan. Gitu. Selama ini kontradiktif. Betul seperti itu Pak Sambas? Jadi seperti mencari dukungan untuk memang mengusir saya, tidak bisa. Bu Esti yang terhormat, mohon maaf. Statement Anda sangat keliru. Kenapa saya mau mendampingi hal itu? Karena sudah ada tanda tangan dari warga yang lokal. Ini belum menyeberang kemana-mana. Anda jangan memutarbalikkan fakta. Oh enggak, maaf. Hari ini tidak ada yang namanya tanda tangan di luar RW tersebut. Mohon maaf. Anda jangan piawai sekali memutarbalikkan fakta. Data-data yang ada di saya semua menolak. Di wilayah ada hampir tiga RT, di situ semua menolak. Oh maaf. Dan di forum pun itu sudah sudah dibuka. Salah hanya satu RT saja yang tidak mengerti sebetulnya kalau saya. Berarti betul Anda meminta tanda tangan kepada warga di sekitar rumah dari Mbak Hesti ya, bukan di RW lain ya Pak Sambas? Saya tidak meminta tanda tangan itu. Namun yang meminta tanda tangan itu bukan Pak Sambas ini, tapi dari pihak yang provokator ini yang meminta bantuan Pak Sambas ini gitu. Jadi gini, sebenarnya sih saya nggak ada nyuruh-nyuruh siapapun untuk cari tidak, demi Allah gitu ya. Biarkan waktu Tuhan nanti yang akan menunjukkan mana yang zolim dan mana yang terzolimi gitu aja. Cuma dari sini karena saya memang tinggal di Pamulang, dalam arti bukannya ini kampung halaman ibu saya gitu. Memang kita perencanaan sebenarnya mau pindah. Halo? Ya, silakan dilanjutkan Mbak Hesti. Sebenarnya kenapa saya bangun ini buat rumah kami gitu, rumah saya, rumah pribadi. Nah, saya pernah nolong. Kenapa saya tidak mau disebut shelter atau tempat penampungan? Karena saya tidak selalu yang nolong atau mengutin, tidak demikian. Saya ada batasannya gitu. Nah, kalau misalkan memang udah cukup, saya tidak bisa lagi menampung, ya udah gitu. Tidak yang selalu harus nolong gitu, enggak juga. Makanya saya enggak mau disebut shelter atau tempat penampung. Karena di mana Baik, Pak Sambas, ternyata ibu dari Mbak Hesti tinggal di tempat tersebut. Iya, asli orang kampung sini, nenek kakek saya asli orang kampung sini. Baik, bagaimana Pak Sambas? Iya, begini ya. Ya, tadi sudah, jadi mohon maaf, Bu Hesti yang terhormat, jangan suka juga Anda memutarbalikkan fakta. Sekarang Anda juga sudah mengakui ya, bahwa Anda bukan orang situ. Maaf, Anda tidak berdomisili di situ, namun lebih kepada di Tangerang. Dan tolong juga di garis besar, yang namanya provokator, ini ketua RW loh. Ketua RW yang merespon apa yang menjadi keluhan dari warga, dan ini harus diakomodir. Ya, ketika ini harus diakomodir, kamilah yang melakukan kajian dan analisa terkait adanya Anda melakukan penampungan dan lain-lain. Karena di sana juga saya perhatikan di Instagram Anda juga melakukan donasi. Baik, Mbak Hesti, apakah sebelumnya ada teguran dari Ketua RT Anda, Mbak Hesti? Tidak, jadi gini Mbak, dia waktu itu saya adik ipar saya, ini teh ada surat ginian tanda tangan dari RW. Nah saya langsung samperin, sowan ke Pak RW, Pak ini kenapa, ada apa gitu, kok saya dibilang peternakan. Ini tulisan peternakan ini bisa jadi masalah, bisa saya bawa ke polisi gitu kan. Karena tempat saya bukan peternakan, saya bilang gitu. RW-nya sendiri bilang, oh saya tidak tahu ini, saya tidak ikut-ikut, jangan bawa-bawa saya. Awalnya itu. Dalam surat yang ditandatangani ditulisnya peternakan, Mbak Hesti? Awalnya seharusnya Bapak dapat beginian. Bapak sowan dulu ke tempat saya, buktikan omongan, tanya dulu yang ada di situ apakah ini tempat peternakan, jangan langsung tanda tangan aja. Gitu, seharusnya kan begitu. Atau panggil saya, Hesti dipanggil Pak RW. Atau mungkin ayo kita omongin RT, RW, warga yang mewakili warga atau Pak Lurahnya. Baik, RT dan Pak RW itu sudah Anda jelaskan Mbak Hesti dan seperti apa responnya? Siapanya? Respon dari Pak RT dan RW yang sudah Anda jelaskan kalau bukan peternakan? Tidak ada masalah. RT 03 pun pertama tidak ada masalah. Entah kenapa tiba-tiba dia berubah
entah kalau kita lihat seperti ada tekanan, nah saya tidak mau suzon ya, itu udahlah gitu kan. Tapi RT saya RT 02, dari RT ke saya yang 02 ini tidak ada masalah. Dan berdirinya ini pun dari awal sudah saya utarakan dengan Bapak Camat yang sekarang sudah dipindahkan, terus pihak Bapak Lurahnya saya udah utarakan, terus dengan Bapak Camat yang sekarang pun sudah saya bertemu. Baik. Saat ini dibangun tuh memang tidak ada RT-nya, tidak ada RW-nya. Baik, gitu. baik. Saya ke Pak Sambas. Pak Sambas, kalau domisili sudah gugur alasan itu dan juga suara dari masyarakat ternyata bisa memang diambil jalan tengahnya. Kalau tadi Anda membawa MUI, maksud Anda seperti apa, Pak Sambas? Gini, kultur budaya kita lebih dominan di wilayah kecamatan Tapi dan MUI wilayah kan itu sudah bersuara ya, lebih bahwa dominan tidak ada ini. orang-orang yang beragama Islam, termasuk saya salah satunya. Orang di sini pada nggak sholat kok. Lalu menjelang Warganya. ini, apalagi menjelang akan bulan suci Ramadan. Hal yang juga saya mengakomodir apa yang menjadi keinginan warga agar juga nanti pada saat bulan suci Ramadan mereka melakukan ibadah yang sangat khusyuk. Tidak ada suara gonggongan. Tolong juga dicamkan. Ini bukan suara kucing ya. Suara gonggongan anjing itu juga luar biasa. Bisa ratusan meter. Bukannya bisa didengar oleh satu RT. Mungkin bisa di wilayah yang lain juga bisa akan sangat amat terdengar. Nah ini yang menjadi alasan warga yang sangat mengganggu kehusuan ketika mereka melakukan ibadah. Enggak, maaf. Mbak Hesti, saya Boleh, perlu silakan, tanyakan. Mbak Hesti. Iya, boleh. Mbak, maaf. Iya. Ketua KBM-nya sendiri, Bapak Haji Uca, mengatakan bahwa ketika mereka melakukan ibadah itu tidak terdengar suara anjing. Karena gini, mereka menggonggong ketika saya datang aja, Mbak, atau ketika sedang makan. Karena saya makanya kalau saya ke sini ke Bogor ini kegiatan saya itu sebenarnya bukan utamanya bukan ini. Saya selalu datang ke Bogor itu datangnya ke rumah orang tua saya gitu. Udah kirimin makanan, karyawan ngambil makanan anjing di rumah orang tua saya, ya udah saya istirahat. Utamanya adalah usaha rumahan saya yang dimana dari penghasilan itulah saya menghidupi anjing-anjing yang saya rawat ini dan bisa membantu penduduk setempat gitu. Bukan Baik. lapangan kerja, justru itu kegiatan yang paling utama buat saya. Baik. Gitu. Saya kembali ke Pak Beben. Pak Beben, ternyata ini ada dua keterangan yang berbeda, Pak, antara LSM dan juga Mbak Hesti, di mana ada miskomunikasi di bawah. Apakah kepolisian sudah mengetahui hal ini, Pak, dan bagaimana cara memediasi dua belah pihak ini, Pak? Ya tentunya kalau ingin mencapai sebuah kesepakatan harus sama-sama menyadari dari kedua belah pihak untuk punya tujuan yang sama juga, ingin mencari solusi. Tapi kalau kedua belah pihak ini tidak ingin mencari solusi, ya memang agak sulit gitu. Oleh karena itu, saran saya juga kepada kedua belah pihak, mari kita sama-sama untuk bermusyawarah agar mencapai sebuah solusi. Sehingga situasi keamanan khususnya di wilayah Desa Gunung Mulia ini tetap tentram dan damai demikian. Iya. Akan ada upaya mediasi lanjutan, Pak Beben? Saya sih mau Ya kalau diperlukan kemungkinan harus ada mediasi lanjutannya, demikian. Boleh Bu Hesti kalau mau berbicara dengan Pak Beben? Iya, sebenarnya sih saya maunya dari awal itu panggil mediasi itu harusnya kan ada tarafannya ya. Kita mediasi itu RT, inian warga, jangan dulu langsung kemana-mana. Itu kalau saya dapat undangan saat forum itu ada 8 orang. Itu saya kalau tidak nak bertanya dengan salah satu aktivis hewan, itu saya tidak tahu apa-apa loh kalau sebanyak itu saya. Benar deh, saya dengan percaya diri oke, saya besok datang gitu. Karena saya pikir cuma 8 undangannya, ya udah nggak masalah. Nggak taunya pas saya datang ke kecamatan, astagfirullahaladzim. Untungnya aktivis tersebut, Mbak Hesti, kamu harus didampingi lawyer, ini nggak bisa kamu sendiri gitu. Saya bilang lawyer ya, aduh gimana ini waktunya udah mepet. Ya Allah itu emang baik ya, dengan singkat gitu tiba-tiba banyak lawyer yang datang ingin membantu saya gitu. Alhamdulillah gitu. Yang Baik, pasti, Pak Beben, jikalau masalah ini tidak menemukan titik terangnya, apakah mungkin bisa dinaikkan menjadi ranah hukum, Pak Beben? Ya mungkin harus dilihat dulu, mungkin dikaji, dianalisa. Dari mana sisi apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. Jadi untuk sementara kita belum bisa memastikan
apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. Demikian, Mbak. Baik, tentunya kita harapkan tahap mediasi selanjutnya ini benar-benar melibatkan pihak-pihak yang terlibat dan kita harapkan tentunya ada solusi yang jelas bagi kedua belah pihak. Terima kasih banyak Pak Beben, Mbak Hesti dan juga Pak Samba sudah berbincang bersama kami di iNews Sore.